Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Hari ini kita datangkan orang yang biasa bertanya-tanya dia. Kerjanya ini bertanya. Hari ini kita mau tanya dia, kita mau kulik, kupas habis tentang kesehariannya. Gara-gara apa dia sampai jadi begini. Pokoknya kita mau bahas tentang dia ini. Bagaimana kabar, Ren? Alhamdulillah baik. Tepuk tangan dulu dan. Tepuk tangan dulu. Nah, aku saya bagaimana biasa yang bertanya ditanya. Kau seolah saya kayak lurah kampung baru kau bikin datang ke sini. Kau tanya terlalu kaku. Maksudnya saya biasa kau tanya. Saya beberapa kali kau tanya, baru saya tanya kamu. Maksudnya bagaimana? Hari ini kita mau panggil kau ini dan kita mau kulik ini. Biasa kau yang mau cari tahu tentang orang. Nah, sekarang ini kita yang mau cari tahu tentang kau ini. Ren, bagaimana puasa hari ini, Ren? Puasa bukan hari ini. Puasa dari 1 sampai berapa nya? Taruh di Kau mau sama dia kah? 7 ini. Oh. Mau dia 8. Oke. Bagaimana puasa, Ren? Puasa alhamdulillah lancar. Ada yang bocor? Kalau bocor tuh belum ada. Saya tahu kalau makro atau tidak. Kalau bocor halus ada. Bocor halus ya ada. Bahaya kalau bocor halus ini. Dia biasa biar dijaga begitu, tapi kenapa tak lepas sedikit itu bocor halus itu. Cuma untungnya Joko Toles tidak ada toh. Maksudnya ada tapi sudah tidak se-hype dulu. Tidak dia buka. Tidak, karena sudah berubah dia punya tampilannya Joko Toles. Artinya berani kayak dulu. Yang begitu. Iya. Kayaknya Tiara juga bikin konten kayak kau ini. Aman puasa aman, Bar. Puasa. Kemudian kau, Ren, sekarang ini bulan puasa ini apa yang kau urus, Ren? Kau sibuk? Apa yang kau sibukkan? Yang bikin kau banyak urusan? Nah, enggak puasa ini karena ada tambang di Galian C. Jadi tambang apanya kau bilang jasan? Tidak, kalau kesibukan dia sama kayak kau. Taruhlah sibuk dengan buat ada konten juga. Terus juga sibuk sama kerjaan. Alhamdulillah berapa bulan terakhir ada kerjaan menetap. Oh, kerjaan tetap tuh. Jadi karyawan nanti berarti begitu. Iya. Oke, siap. IO begitu ya. Oh, di karyawan di tempat IO. Iya, ikut orang. Iya kan begitu juga. Saya pikir kau ini di apakah di Prima, di Baruga. Apa jadi ikut orang? Tadi betul kan? Oh, betul. Ikut orang untuk bekerja. Terus juga paling kayak sibuk-sibuk dengan aktivitasnya komunitas stand up gitu ya. Pokoknya apa yang bisa kalau orang bilang sibuk saja. Sibuk saja. Sibuk. Nanti mengalir sendiri apa yang dimau. Bar, boleh sambil jangan dulu, belum. Ren, kita ini langsung kan? Santai. Apa tuh? Ren, kita ini disupport sama Galaxy Coffee. Artinya dia ini tanam modal di sini sekitaran 70% dari ini semua dan dia punya semua ini. Saya tahu ownernya nih. Nah, dia ini Galaxy Coffee, tempatnya di mana? Tanjung Pesik. Tempat kalau waktu kita sekolah di SMA 2 itu tempatnya bawa anak baku balap yang belok kita. Oh, dekat Tanjung Seng situ ya berarti. Iya, Tanjung Seng masuk ke dalam begini kan. Ya, itu. Galaxy Coffee. Dia ini menjual beberapa produk. Dia coffee shop. Iya, kayak Saraba, Binte Gula Merah, ada semua. Ya, ada Binte Gula Merah. Ada Binte Gula Merah? Tidak ada. Coba rasa dulu. Mantap. Kopinya ini soft gitu ya dia punya. Soft text. Tidak. Soft. Kopinya tidak terlalu rasa, tehnya itu tidak ada rasanya. Kopi lebih berasa kopi dia. Kopinya teh berasa teh. Iya. Intinya recommended lah kalau kamu orang mau. Apa judulnya ini? Apa? Gerhana. Dede. Ren, saya udah siapkan beberapa pertanyaan ini untuk kamu, Ren. Artinya ini pertanyaan jurnalis ini. Jadi kau harus jawab secara detail. Saya jawab benar dapat sepeda tidak? Tidak, kau dapat tepuk tangan.
jadi MC Ren, Iya. jadi MC kondang. Kau ini bisa dibilang MC kondang lah. Iya, kondang, tapi masih di bawahnya Arya, Meta. Pokoknya saya yang keberapa, pokoknya masih Tapi di bawah kan. artinya kau sudah bisa bersaing dengan mereka. Kalau dibilang bersaing tidak juga, justru orang itu patokanku. Maksudnya jadi anu Tolak kan kayak ukur iya, gitu. inspirasiku. Kalau mau by MC, sudah ada patokanku Iya. kayak dorang Kameta, Kak Arya, kayak dorang Berarti senior lah. Berarti ukuran kesuksesanmu itu kalau kalau kau sudah satu panggung dorang gitu. Ya kurang lebih. Iya. Kan pernah kemarin di acaranya corporate. Iya pernah. Dan siapa dan Arya dan Kalau Den Arya saya belum pernah sama sekali. yang di Telkom. Di Telkom itu lalu dengan Lunggi. Oh, dengan Lunggi ya. Iya, kalau Lunggi. Kalau Kameta pernah. Dohan, mana kan? Ada. Di bawah kan di sini kau. Oh, di bawah kan. Anak kaisar di sini. Jangan itu. Oke. Karena kau merokok saja merokok. Iya, merokok saja. Ren. Gitu kayak begitu. Jadi patokan seperti biasa. Cuman kalau dibilang MC kondang, saya rasa kayaknya belum kondangnya. Iya. Karena hitunganku 10 kali MC itu hitungan 2 kali MC-nya doang. Tapi disyukuri lah, disyukuri. Artinya ya, ini barang berapapun besarnya, Iya, yang penting kita syukuri sama saja sebenarnya. Betul. Walaupun mereka dibayar lebih besar, tapi kalau syukurnya lebih besar kau ya lebih besar kenikmatan yang kau dapat kan kayak begitu. Betul. Itu tadi yang pertama. Ya. Itu tadi kan saya bilang MC kondang. Kau bilang kau bukan MC kondang. Iya. Terus pertama kau awal mulanya apa namanya? Kau jadi MC itu bagaimana Ren? Kau itu kemauan sendiri atau justru kau terjebak? Atau kau terjebak baru tiba-tiba kayak enak ini Iya. gitu. Sebenarnya kalau pertama kali BMC ya, itu gara-gara stand up. Gara-gara pas Gara-gara stand up. iya, pas stand up. Jadi kan kau pasti pernah rasakan, kau pernah juga di stand up, Iya, gabung oke. stand up. Nah, pertama kali pada akhirnya bisa merasakan MC itu gara-gara kan dulu kan kita kalau mau stand up, komik-komik yang mau tampil ini harus di present kan? Oke. Iya, kayak misalnya harus ada dulu yang naik, buka open mic. Yang bawa buka openingnya. Iya, begitu ya. Open mic-nya. Nah, dari situ jadi kayak anak-anak dulu-dulu kan ada yang kayak saya mau tampil stand up saja. Iya. Dia tidak mau MC karena dia pikir lain bebannya begitu ya. Iya. Maksudnya double bebannya, belum MC, belum siapkan materi. Nah, waktu itu karena beberapa anak-anak ini kayak lebih fokus ke stand up-nya saja. Nah, pada akhirnya saya kayak badorong diriku gitu. Sini Jo dan saya Jo. Kau jadi yang BM. Akhirnya tak biasa sudah di situ. Berapa kali kita keliling-keliling kafe iya. itu, misalnya kayak buka-buka acara, walaupun pada akhirnya juga maksudnya MC di open mic itu sebenarnya beda. Pada akhirnya beda juga dengan untuk MC pada umumnya. Ya, Iya. kau kan sampai MC resmi begitu juga tuh? Kalau resmi, untuk sekarang ini saya belum berani untuk Pernah, pernah, tapi biasa saya pilih-pilih. Kalau uangnya enak, itu. betul, memang harus begitu. Nah, dari situ saya akhirnya maksudnya MC gara-gara BMC open mic, tak bawa. Akhirnya mental tak uji, tak latih gitu ya. Tak bentuk mental. Sudah memberanikan diri lah. Pertama kali tuh BMC di 2016 pensi. Pensinya apa itu? Pensinya sekolah STM. STM. Iya. Oh, STM. STM. Kayak pensi ya? Pernah. Oh, bukan garis merah itu ya, apa? Fajar merah. Tapi jauh sebelum itu. Sebelum pakai stempel artis. Pokoknya 2016 itu saya istilahnya pertama kali keluar dari zona nyaman Mbak MC di open mic, stand up. Toh? Saya memberanikan diri. Itu pun cuma ditodong juga, Kak, kakak bisa Mbak MC. Gitu. Iya, kalau kotanya cuma bisa Mbak MC bisa begitu. Tapi kalau ditanya kakak jago Mbak MC. Itu mungkin tidak. Oke. Sudah pas dari situ mulailah adalah panggung minimal kayak 1 tahun itu 3 kali begitu ya. 1 tahun 2-3 kali. Iya. Sedikit betul. Sedikit sekali memang waktu itu. Di waktu itu tuh masih sedikit sekali. Sudah seiring berjalannya waktu. Nah, kebetulan yang betul-betul saya rutin itu sebenarnya sebelum gempa 2018. Mulailah ada beberapa teman-teman yang coba, maksudnya teman-teman di corporate yang coba Ren bisa Mbak MC. Cogas dulu ini. Iya. Toh sudah
Oh, ya, saya bilang oke. Nah, waktu itu memang pure saya itu tidak pernah yang berpikir kayak ini budgetnya berapa, ini kayak bagaimana konsepnya apa. Padahal corporate loh yang panggil ini. Iya. Nah, cuma kan kita tidak tahu juga Ya, toh. oke. Nah, cuma maksudnya pada saat itu tidak ada juga yang saya berpikir atau patokan. Mungkin karena gara-gara sudah talati di open mic itu, toh, jadi ibarat kan mental itu jadi kayak mental senang manggung saja gitu. Iya. Sama Yang kalau penting saya ada di situ. Iya, Oke. yang penting saya ada di situ. Terus juga kalau paling saya suka kalau yang ada di acara itu mayoritas orang-orang yang saya kenal. Oke. Toh paling saya suka sekali karena satu sisi kapan lagi istilahnya melewatkan pekerjaan tapi dengan orang-orang yang dikenal semua di situ, orang-orang yang ditahu gitu. Sudah pada akhirnya dari situ yang betul-betul jadi rutin itu alhamdulillahnya pasca gempa. Pasca Kok jadi MC gempa bumi? Tidak. Maksudnya gempa terjadi. Tidak mungkin. Ini dia gempa gitu ya. Mungkin. Ini dia tsunami telah muncul, tingginya kurang lebih. Apa itu? Event apa? Pasca gempa. Nah, pasca gempa itu kan dulu di 2018 pokoknya kan kita gempa ini September toh. Nah, di bulan November akhir tahun 2018 itu kan ada lalu hashtag Palu Bangkit gitu. Oke. Nah, di area lapangan Fatulemo itu. Nah, dulu kan setelah pas sudah sepi pengungsi di situ. Ya. Toh. Nah, kita orang bukan saya tidak bilang kita orang, ada beberapa teman-teman yang menginisiasi lah di situ untuk bikin kayak Jam sekali AC. asing. Kayak pinggir pantai gitu lagi. Oh, ada AC merek Miyako ya. Kayak gitu. Jadi sudah lantaran sudah tidak ada orang mengungsi, sudah bahkan sudah sampai sama sekali sosial lagi orang mengungsi karena lalu itu orang mengungsi itu sekitar 2 bulanan gitu saja tuh. Setelah itu sudah istilahnya dikosongkan lah beberapa area di lapangan Fatulemo. Nah, masuklah kita beberapa teman-teman yang menginisiasi bikin kayak project kecil-kecilan. Namanya lalu Baku Hibur. Berarti konsepnya musik. Oke. Nah, karena basic sebelum-sebelumnya dorang kenal ini saya di stand up, dorang ajak kolaborasi lah. Jadi ada musiknya, ada stand up-nya. Oke. Nah, karena ada beberapa anak stand up yang terlibat, terus di situ acara butuh MC. Maksudnya butuh ada juga yang harus handle yang bawa, iya. Yang pandu. Sudahlah. Dari situ tak 3 kali kalau tidak salah kita bikin 1 minggu begitu. 3 kali. Nah, mantap itu. Kebetulan waktu itu tiba-tiba ada korporat rokok yang melihat. Sudah minggu depannya mereka sponsori acara itu Baku Hibur. Nah, sudah dari situ mungkin karena saya tidak tahu apakah mereka suka melihat pembawaan atau tidak, tapi mungkin di situ waktu itu rezekiku. Dorong lihat saya tak sudah. Pas kalau tidak salah itu di tahun baru. Dorang 2018 ini, ke 19 tahun baru. Dorang ini korporat rokok ini mau bikin acara di Donggala. Donggala mana ini? Pantai Barat? Iya. Pokoknya bukan Donggala, Pasangkayu. Oh iya. Dorang mau bikin acara di Pasangkayu, tapi sebelum tahun baru. Nah, dorang panggil saya BMC. Dibawa keluar kau ini? Iya, itu sudah pada akhirnya jadi serius ini. Serius ini langsung. Ren, bisa tidak BMC? Sudah saya bilang BMC di mana? Dia bilang Pasangkayu. Sudah terus saya bilang kapan? Itu chatnya itu jam 10 pagi. Berangkat habis zuhur. Dia bilang sebentar siang kita berarti berangkat. Kau Mbak MC dipasang kayu. Maksudnya ini kayu dipasangkan kau begitu. Jadi waktu itu saya di apa istilahnya dipasung. Dipasung kayu dipasung. Sudah toh. Wih, pas dibilang dipasang kayu tuh. Selama ini saya Mbak MC taruh di dalam kota Palu toh. Masih saya pilih-pilih juga acara, masih acara-acara yang saya senangi. Ini tiba-tiba dibawa aja ke Pasangkayu tuh. Sudah. Di situ saya pikir tuh, sudah tidak ada juga orang yang saya kenal di Pasangkayu. Jadi kalaupun saya tak salah, tak klepet-klepet di sana. Sudah, maksudnya setidaknya tidak ada orang tahu saya di sana. Tuh, sudah. Oke. Terus ditanya budgetnya sekian. Saya bilang sudah, tahu saya bahas budget. Yang penting saya dealkan dulu. Sudah berangkat. Lepas dari situ tak bukalah jalan, maksudnya dipanggil sama kayak apa ya? Sama kayak main event.
kau harus create event dulu. Iya, Nanti kau akan dipanggil orang untuk buat eventnya begitu kan. Memang kita harus, kalau kayak bertani itu kita harus tanam pupuk dulu toh. Nah, nanti orang nanti habis itu panennya kan kayak begitu. Nah, sampailah sekarang ini akhirnya cuman kayak kau bilang tadi kayak berarti kok biasa handle acara-acara yang resmi. Tidak juga, biasa saya pilih-pilih juga. Pernah acara resmi di mana? Acara resmi paling kayak Yang acara-acara pakai dasi kupu-kupu kayak begitu. Ada juga acara resmi kayaknya from night kayaknya itu kalau pakai jas kupu-kupu. Tidak, maksudnya kau pakai jas, pakai kemeja. Pernah begitu. Itu apa acaranya apa? Acara kayak wedding, kayak resepsinya. Oh, begitu ya. Terus acara pemerintahan juga ada, kalau acara-acara kayak seminar-seminarnya begitu, isi pertemuan begitu itu pernah. Bagaimana kesusahan itu, Ren? Kau ini ya orang tahu MC kocak toh. Iya. Artinya pembawaan itu yang bikin orang begitu. Tapi tiba-tiba di acara resmi orang itu kerucut begini. Melihat dia fokus. Bagaimana itu tantangannya itu? Nah, itu yang makanya sampai sekarang pun juga saya tidak, makanya saya bilang tadi toh kalau acara yang resmi-resmi saya pilih-pilih. Gitu. Karena maksudku saya rasa kayak saya ini belum pantas sekali ke sana begitu ya. Ya mungkin orang-orang yang panggil saya ketika untuk handle acara resmi, mungkin mereka sudah calling semua MC formal yang ada di Palu yang senior. Cuma kayaknya lagi banyak job atau lagi lebih mahal daripada mungkin dia ini murah bisa. Mungkin sudah jadi pada akhirnya saya pikir tuh, makanya saya bilang saya pilih-pilih, makanya karena saya pikir saya belum bisa terlalu bisa kuasai semua acara, semua keadaan yang formal gitu ya. Saya takut juga nanti tak salah atau apalagi formal ini sekali tuh. Nah, pada akhirnya saya sekarang ini untuk ambil job-job yang formal saya pilih-pilih lah. Kalau saya yakin saya iyo kan. Tapi kalau saya tidak, walaupun berapa budgetnya. Oh gitu ya. Iya. Cuman kalau dia transfer duluan, saya pikir dia apa? So tidak dipikir kok transfer. Gitu ya. Selama kau MC itu yang paling berkesan itu di mana? Adakah faedah apa yang kau dapat atau apalah begitu? Yang paling berkesan itu ini. Saya itu kalau MC saya itu paling suka sekali kalau misalnya nih MC acara santai lah, event musik. Misalnya band-bandan. Yang paling saya rasa berkesan itu kalau misalnya di situ banyak teman-teman yang jadi talent itu, teman penonton yang di depan itu juga kebanyakan juga teman-teman misalnya, atau paling tidak maksudnya yang buat acara juga teman-teman juga berpanggil. Jadi itu yang menurutku berkesan. Kenapa? Karena maksudnya kayak kita datang ke situ itu bukan datang untuk kerjaan, tidak. Datang bergaul, silaturahmi. Jadi hampir semua event yang kalau saya rasa bandnya, talentnya, yang buat eventnya atau yang menontonnya itu banyak teman-teman, itu berkesan sekali saya rasa. Gitu. Tanpa terkecuali event apapun. Maksudnya yang penting di situ ada salah satunya begitu ya, yang pas habis event itu kok langsung kayak salah satu. Ada sebenarnya. Cuman kalau menurutku maksudnya berkesannya dalam artian begini. Saya pernah MC di acara corporate. 1 minggu sebelum event saya itu sudah di brief. Jadi waktu itu ini acara corporate ini acara istilahnya dia ini memang untuk pemilihan MC dia memang selektif sekali. Karena dia banyak kosakata yang harus disebutkan, tagline harus disebutkan. Nah, rata-rata tagline-nya ini tagline bahasa Inggris. Nah, di event sebelumnya dia pakai itu MC senior. Nah, pas di event yang sebelum COVID tuh, nah dia Pak satu pakai MC senior. Nah, satunya saya. Toh, karena sebelumnya saya beberapa kali jalan dengan itu corporate itu, brand itu. Nah, kenapa menurutku itu berkesan? Karena kau tahu bayangkan dari 1 minggu sebelum acara saya sudah di brief. Bahkan kau tahu sempat saya itu yang kayak masih saya tidak tahu apakah ini betul atau tidak, tapi ini obrolan teman-teman. Sempat saya itu kayak diragukan. Dalam artian kayak begini. Kayak ganti Jo. Kayaknya saya penyelenggaranya begitu atau kau yang begitu? Sebenarnya bukan penyelenggara, lebih ke itu sudah karena kau yang kan 1 minggu di briefing, toh. Tapi saya itu mungkin juga di situ kesalahanku. Ganggu juga itu psikis itu kalau 1 minggu kita ulang-ulang. Kau yang kan
pokoknya 1 minggu itu saya harus bawa kertas yang berapa lembar itu, karena di situ semua disebutkan tagline untuk kebutuhan brandnya kan. Sudah. Mungkin juga saya di situ yang salah, Bar, karena saya di situ kayak menunjukkan sisi pesimis. Karena saya rasa kayak begini, sama acara bagaimana juga ini, maksudnya sampai 1 minggu briefnya untuk MC ini. Nah, tapi alhamdulillah ada beberapa orang-orang di dalam brand itu yang kasih yakin saya. Dia bilang, bisa itu Ren, ayolah, bisa gas apa semua. Sudah, ini saya tetap optimis pada akhirnya. Mendekati hari H, makin saya pikir, kalaupun misalnya saya dibatalkan tuh, misalnya, atau saya yang mengundurkan diri. Tidak ada sudah waktu karena sudah mendekati hari Memang H sudah mau apa sudah begitu. Sudah mepet sekali begitu. Jadi sudah pas habis acara, kau tahu, karena mungkin saya pikir sama 1 minggu di briefing sebelum acara. Baru 1 hari saja acara. Acara 1 hari saja. Kau bayangkan. Tapi dari sore. Nah, briefing kau bayangkan ya. Setelah selesai acara saya pergi cari semua itu orang-orang brand itu. Terus saya maksudnya orang-orang yang saya rasa menurutku yang waktu itu bakal kasih saya semangat, waktu itu bakal kasih saya masukan begini. Termasuk yang briefing saya selama 1 minggu itu. Tunggu, masukan ini apa? Kasih masuk di kantongmu apa? Iya, maksudnya dia kasih masuk. Makasih ya. Ayo. Gitu. Pokoknya saya datangi semua dan saya peluk. Selalu makasih bang, makasih bang gitu. Nah, menurutku itu yang berkesan karena prosesnya. Tapi selebihnya adalah semua yang saya bilang tadi, acara-acara yang pokoknya entah dia ada talent situ temanku, penyelenggara yang temanku atau penontonnya teman-temanku, itu menurutku berkesan sekali untuk saya. Siap. Boleh gantian lagi Macis? Minum Ren. Nah, kemudian Ren, apa lagi dong? Apa namanya? Kalau kejadian buruk yang tiba-tiba kau garing kah? Atau orang teriak, apa juga itu? Kayak begitu itu. Bagaimana? Apa nih? Waktu by MC atau pas stand up? Waktu by MC dulu. By MC. Kalau waktu by MC, pasti pernah sekali. Pernah. Saya itu pernah, tapi ini acara resepsi wedding. Oke. Saya pernah. Jadi kan saya ini by MC, tuh. Nah kan kalau wedding begitu kan resepsi kan ada tamu-tamu yang harus selamat datang, Bapak Longki Janggola dan Ibu begitu-gitu, dan suara itu harus diatur, sudah diibaratkan, dipersilakan untuk pulang. Pokoknya datang baru datang langsung pulang. Pokoknya begitu-begitu ya. Nah ada dia harus diatur lah, wibawa harus dijaga. Nah waktu itu memang saya ada kayak miskomunikasi dengan LO ini. Jadi dia ini dampingi saya karena dia yang bakasi terus nama tamu yang ada di depan sana sama saya di sini. Jadi dia kontekan dengan teman di sana. Jadi kedua orang itu kayak di meja tamu sama ada ini mau datang. Nah, itu sudah di situ. Bapak itu sudah begitu. Dia kontek-kontek pakai HT itu. Mungkin miss atau bagaimana? Tiba-tiba yang saya soundingin, yang saya selamat datang Bapak bla 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 begitu. Ternyata itu yang saya sounding itu sudah duduk dari tadi. Sudah duduk dia, sudah. Tapi kau tidak tahu ini bapak ini yang kau bilang ini. Saya tidak tahu, gitu ya. Maksudnya dia bukan pejabat terkenal. Pejabat terkenal, tapi saya tidak tahu dia itu yang mana orangnya. Tuh sudah tuh. Nanti tantenya yang punya pesta ini datang. Karena berapa kali saya karena Rajal ini masuk yang ternyata yang saya perisan ini yang sudah duduk. Tapi Rajal yang saya mau ini berarti salah nama istilahnya. Salah nama gitu ya. Dia setiap ketemu sama orang yang dia kenal itu dia lama untuk menuju ke meja VIP-nya. Saya hello dulu dengan gitu. Jadi berapa kali saya selamat datang Bapak beserta Ibu. Kenapa kayak memang selain aura yang saya rasa. Kan ada biasa orang kalau ditegur, dia biasa langsung balik ke kita. Gini, kenapa tidak ada begitu. Bukan saya yang dibilang ini gitu. Tiba-tiba kau tuh langsung datang. Bapak yang kusebutkan namanya sudah duduk di sana, dia itu sana. Jadi sudah tak salah namamu. Saya bilang sama Elonya, astaga, Yuka salah. Ini namanya yang salah ini. Iya, yang salah. Cuman kan artinya miss aja ini. Miss, tapi kan tetap kau yang salah. Tetap sound itu di telinganya Pak ini, di telinganya tamu ini. Terus sudah sih salah astaga, tak salah sudah nih. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang lain itu biasa kayak cuman biasa lempar-lempar jok garing gitu-gitu ya. Yang berapa orang? Dia begitu-gitu ya. Sama kejadian kalau di stand up. Kalau stand up biasa kalau teh lucu ya begitu. Cuman enaknya kalau MC kalau kita teh lucu
buang jokes, kita langsung ada bahan. Oke, penampilan selanjutnya langsung tuh, gitu ya. Tapi kalau kejadian-kejadian secara teknis yang kayak begitu tadi itu salah-salahnya. Terus Ren, itu kan Mbak MC. Kita tarik mundur lagi. Ya. Artinya kita bicara ini masalah kesibukanmu toh. Sejak kapan kau kenal stand up ini, Ren? Nah, saya paling sebenarnya kau tahu saya itu paling senang sekali kalau diajak kalau begini-begini. Iya. Saya tuh paling suka. Saya sebenarnya bukan tidak senang, maksudnya saya mau itu juga dan kayak dikenal tuh Randy stand up. Ya, oke. Kan Randy MC. Gitu ya, serius. Karena kenapa? Maksudnya karena justru saya pikir sama stand up ini yang bawa saya sampai ke sini gitu ya. Jadi saya tidak mau yang terlalu, maksudnya bukan tidak mau karena saya tidak bisa larang juga orang. Cuman mau sekali saya tuh, makanya saya branding diriku tuh tetaplah orang kenal saya tuh Randy stand up gitu ya. Nah, kalau bahas soal stand up-nya, gabung di stand up itu kan Stand Up Indo Palu 2012 kan. 2012, oke. Nah, di situ lalu itu ada beberapa teman-teman yang sudah gabung, kayak ada Iwan Mokodompit, foundernya, ada Ical Kate itu dia pertama, dia duluan, orang Lukman, Reska Ponto, pokoknya beberapa teman-teman yang lain itu. Siapa yang gode lupa saya nama? Arif, oke. Ada yang naik Vespa itu siapa? Naik Vespa. Dia pasti apa itu dia? Adit, bukan yang mana? Bukan Adit, yang saat itu yang kecil itu. Ada kita bikin video Banu. teaser. Kita bikin video teaser di SMP 2 dan Fauzan siapa? Pokoknya yang kecil-kecil dia. Kecil-kecil. Ical kata kecil. Bukan Ical. Saya lupa kalau kita kasih tampil mukanya di sini mungkin saya ingat. Berarti yang pertama itu kalau saya salah ingat Reska, kemudian Iwan, Lukman, Ical, kau, Adit. Apa band Cruciatus, Adit Cruciatus. Ternyata band bisa juga stand up. Habis itu sempat Zain kan sempat saya. Zain satu angkatan kau gabung. Saya dulu was stand up pertama, dia tertarik, dia gabung. Baru dia gabung. Setelah itu siapa lagi ya? Ada itu Arif itu satu. Arif. Jadi pas 2012 itu bulan Agustus, saya itu gabung di Stand Up Indo Palu open mic ketiga. Jadi open mic pertama itu di Kozi. Oh, masih di Kozi pertama. Saya belum dapat ya. Iya, belum dapat. Saya juga belum dapat. Oh, belum open mic kau di situ. Belum. Oke. Nanti open mic kedua di Pisa Cafe depan SMP 1. Iya. Saya di Pisa sudah saya dengar itu. Saya juga sama, saya dengar. Nah, di situ lalu saya ada temanku tuh, dia yang kasih tau saya, dia bilang, "Ren, ada stand up di Palu ini." Gitu. "Ayo Kak, saya lihat sempat dilihat kata flyernya." Dia bilang di Pisa Cafe dorang. Oke. Maju kita ke sana. Karena kan dorang pikir katanya saya ini kalau kayak biasa di rumah Email, tongkrongan gitu lah. Kayak suka sekali bagara-gara, lucu-lucu, wajak jok. Sudah long. Boleh kayaknya kau satu ini ikut, sudah. Tapi saya mau waktu itu, cuman belum pede. Jadi saya bilang kita nonton aja dulu. Jadi open mic kedua Pisa Cafe saya nonton. Berarti tiga sama-sama kita open mic. Nah, ketiga di Pisa Cafe. Tidak belum. Oh, dua kali Pisa Cafe. Oh iya. Nah, pas di Pisa Cafe, yang selanjutnya yang ketiga kali Juno kan namanya dulu. Oke. Pas Pisa Cafe yang ketiga kalinya sudah saya memberanikan diri sudah, tapi ambil formulir pendaftaran itu. Lalu itu belum urus keterangan kelakuan baik kayaknya dulu. Sama swab. Dulu suara swab. Sudah habis itu. Nah, justru itu dulu itu agak sedikit beda begitu ya. Open mic-nya pindah-pindah kafe, tempat kumpulnya di Kozi. Tempat briefing gitu. Sharing-sharing gitu ya. Di Kozi, datanglah saya ke Kozi. Sudah tuh ketemu dengan beberapa dorong-dorong ini. Iya nanti di open mic ketiga masih di Pisa Cafe tuh main nanti. Suruh main. Nah, awal-awal saya bawa materi itu masih materi-materi street jokes. Iya. Dulu yang deker-dekeran. Iya, deker-dekeran yang kayak opa dulu begitu ya. Cuman saya modifikasi. Karena saya pikir yang penting stand up ini orang ketawa saya dulu gitu. Iya. Belum ada pikir materi. Belum ada konsep materi setup yang penting di otak itu gitu. Sudah begitu. Seiring berjalannya waktu, nah pas di Keiko lagi ikut-ikut, nah kau gabung di situ tuh. Bahkan kita sampai sama-sama. Kau gabung pas di Keiko. Pas di Keiko itu. Cuman saya sebelumnya sudah datang bukan di Kozi, di mana itu ya, di Warkop Bundaran sekarang namanya. Aweng kah apa namanya yang lalu di SMP 2 itu, Bundaran SMP 2. Itu kan? Oh, di situ. Pernah kita nongkrong situ? Itu saya ingat. Di situ kalau tidak salah kumpul-kumpul saya lalu. Iya, pernah kumpul-kumpul di situ dulu saya, baru kita open mic gitu.
Kan kalau kita kumpul itu sharing apa istilahnya? Sharing isi pembicaraan Iya, apa? sharing materi gitu tuh materi, ya. Oke. gitu. Sampai sekarang kalau di YouTube itu di pencarian stand up Indo Palu. Ada keluar ini mukanya bapak satu ini. Iya, kita bikin pesan apa? Anniversary lalu itu kalau tidak salah. Iya, Bukan pokoknya ya? message apa? Saya cari itu, saya lupa sudah ada. Dulu waktu ada di YouTube kita share toh muncul. Sekarang so banyak sekali stand up Iya. tidak ada. Tapi kalau kau share stand up Indo Palu pasti duluan itu muncul. Oh, stand up Indo Palu nama Iya, Indo Palu. akunnya, Itu ya. muncul langsung yang di Taman Kota itu Iya, yang di depan SMP 2. tapi tunggu dulu. Kalau kau lalu kenapa? Kenapa kau tanya ulang saya? Tidak, sekilas saja ini, sekilas. Sekilas saja nih, sekilas. Supaya orang tahu kalau iya, sekilas saja kenapa lalu kau mau gabung juga di stand up? Kenapa? Padahal kok kalau tidak salah sibuk-sibuk main band. Oh, mau tiap hari sama main band, Barus Band, Six Oh, Barus Band. Oh, belum ada nih UKM lalu. Ya, so bubar juga band itu. Bukan bubar, yang lain masih mau. Ya, ada so bubar aja tuh. Iya, yang lain masih mau yang satu mau. Nah, kalau kenapa? Maksudnya apa alasan terbesarmu kok gabung di situ? Saya itu lalu Kok masih aktif di skateboard lalu toh? Skateboarding masih main lah. iya masih main skate Sama tapi ya. tidak terlalu aktif. Skate Saya kan main skate 2011, 2012 itu. Iya, stand up. Itu bareng. Nah, jadi saya gabung itu begitu juga lihat flyer tuh. Baru ada beberapa dukungan dan dari kayak Iya. teman-teman bar boleh kayaknya itu. Sikat saya dulu. Bajok Bajok lama. Artinya ya sama kayak kau. Saya ini tongkrongan ini artinya orang yang vokal begitu ya, tukang babat dominan, cerita. Iya, kalau dominan. lucu ya. Iya, pokoknya biar tidak lucu apapun saya nantua saya. Jadi akhirnya sudah saya bagaimana saya bilang masalahnya nanti ini anak-anak stand up biasa kenal. Iya. Toh sabantar saya lucu dorang teh ketawa. Artinya lucu-lucu kita orang ini lain kan. Oh iya, pergi saya dulu kau. Nanti kalau sudah kapan ke open mic itu kita atur. Khusus siapkan masa ini. Saya siapkan masa, sudah siapkan materiku, masaku. Tapi yang betul lalu, betul. Saya itu lalu waktu open mic ketiga kan, maksudnya saya dulu tuh kan masih main-main di Otista sama rumah abang. Maksudnya, saya sounding sudah sama beberapa teman-teman. Kayak jadi beberapa teman-teman di rumah abang itu datang juga dong kan. Ya saya, enak ini. Setidaknya kalau tidak lucu yang penting ada teman-teman ada yang lain. Sudah begitu, bawa masa. jadi super siapkan Ren. Pas habis meeting sharing materi tuh, sharing materi sudah. Pas pulang sama dorong jadi dorong nangku sama pokoknya anak kamu ya anak Palu Barat bersatu anak Sabau semua. Sabau semua Palu Barat kurang lebih hampir 30 orang. Tidak rolling kamu orang dulu itu ke Taman Ria dulu apa putar tidak? Taman Ria waktu itu. Tidak. Jadi kau tahu Ren Sabau semua orang saya bilang apapun saya bilang pokoknya kamu ketawa. Mereka yang lucu tidak ketawa aja. Memang katanya orang bilang Iwan bilang dibilang Ibar nanti open mic ini ramai sekali orang. Betul loh. Memang ramai sekali tuh. Saya bilang iya. Pas yang kedua open mic kedua, di situ kan kita orang anak Palu Barat ini, toh paling marah itu orang Palu Barat paling marah menyeberang. Betul. Paling marah menyeberang. Baru tempat open mic-nya itu di seberang. Yang kedua saya itu di apa tuh namanya itu yang di Kartini di depan SMKK. Ah iya, itu masih di Gifood lalu kalau tidak salah. Digi ya, itu Digi. Ah, yang di situ masaku berkurang. tinggal sampai 10 orang. Baru materiku so bingung kan. Artinya ini lawakan deker, bukan kayak stand up comedian yang serius dia pikirkan dulu apa materi yang dia tulis, habis itu dia hafal. Ini tidak sudah. Jadi yang kita kenapa ini? Tai sekali ini asalnya. Cuma seiring berjalannya waktu jalan lagi ketiga kalinya di Nebula terakhir di ini Nebula terakhir kau. Nah, di situ ada yang satu baru muncul itu kebetulan dia satu Juventus Juventus. Siapa sih namanya? Juventus. Dede. Nah, itu. Materi yang saya mau bawakan dia sudah bawa di luar tentang Juventus begitu. Aduh, mati saya. Pas tampil dari situ, jangankan open mic, kumpul dan dorang Iwan sudah ada saya. Malu sekali rasa tiada basic. Tapi memang kau tahu di stand up itu tidak tahu kenapa ya, maksudnya padahal sebenarnya kuncinya dulu itu yang penting bak kumpul saja dulu. Maksudnya lucu tidak lucu. Pokoknya bak kumpul saja dulu Entah di minggu depannya lagi kau tidak mau tampil, apa yang penting istilahnya bak kumpul. Kalau saya sih pribadi mungkin lalu kok kayak sudah
Iya. Kok Nini Kim bukan vokal? Vokal saya, vokal gitar Ana. Vokal gitar ya? Oh iya. Harian. Iya. Oh betul. Jadi saya itu orangnya begitu. Tidak tahu itu mungkin makanya saya pernah bawa honor Ren. Saya pernah bawa honor mau jadi kadis. Cuma saya honor. Bayangin saya disuruh bawa fotokopi, disuruh pergi beli kopi, bawa fotokopi baru dibeli lagi kopi, beli gula. Saya bilang ini apa ini? Saya tidak masuk dan saya yang begini. Habis itu saya pernah kerja di satu korporat juga pembiayaan motor, no? Begitu juga saya harus begini. Saya bilang, tidak bisa saya begini. Tidak tahu saya. Tidak ada basicku di situ. Jadi saya mau cita-citaku itu tinggi. Saya mau jadi presiden. Oh iya, kau tipikal orang yang maksudnya kau mau idemu itu ide kau punya ide banyak dan mau kau aplikasikan. Ya, diaplikasikan. Kalau memang kau tidak setuju, ayo kita perang argumen. Iya, begitu. Saya misalnya paparkan ide dalam satu komunitas. Kalau saya di komunitas, saya punya ide sini. Kalau kau tidak suka dengan ideku, ayo kita adu argumen dulu. Kalau kau bisa patahkan argumenku dengan konsepku ini, oke saya ikut. Tapi kalau kau tidak bisa patahkan, saya tidak ikut. Egois saya Ren. Apa itu ya? Bintang apa itu ya? Pisces. Itu kayaknya Venus. Oh. Oke Ren. Kayak begitulah. Iya. Saya orangnya begitu Le. Makanya malas sekali saya. Terus Ren, kita lanjut. Time apa? Time schedule. Ren. Kemudian kita tadi bicara MC, bicara stand up toh. Stand up. Seiring berjalannya waktu, stand up ini kan komunitas. TBC kita pikir itu komunitas. Berapa kali sudah pemilihan ketua di stand up? Nah, justru tahun pertamanya komunitas stand up itu justru tiada ketuanya. Masih lalu itu mengandalkan founder Iwan Okodompit. Iwan. Nah, mungkin karena waktu itu saya rasa kayak sudah saatnya kayaknya mungkin juga lalu diorganisasikan ini. Iya, tidak juga diorganisasikan. Iya, minimal kan kalau dulu kan kalau kita hanya berpatok misalnya kayak sama Iwan terus kalau Iwan sibuk ya siapa yang mau yang cover anak-anak. Nah, Iwan juga lalu yang punya istilahnya punya saran. Kayaknya boleh nih harus ada pemilihan ketua gitu. Nah, kebetulan lalu lantaran beberapa teman-teman anak-anak stand up ini yang aktif ada berapa orang yang sering ada. Nah, tak pilih tapi lalu sistem tunjuk. Pasti dimusyawarahkan gitu. Dimusyawarahkan tapi sistem tunjuk. Bagaimana kalau kau saja beberapa teman-teman yang dipercayakan mau untuk jadi ketua tidak mau kayak mungkin tidak pede atau mungkin ada kesibukan yang lain. Nah, waktu itu karena saya pikir juga saya tidak ada juga apa-apa, kuliah juga lebih banyak kuliahku di stand up di Palu. Nah, justru itu. Gara-gara stand up kuliahku tidak beres toh. Berarti stand up yang salah ini. Kalau menurutku Iwan yang salah. Kenapa? Gara-gara kayu. Sudah jadi ditunda untuk saya. Kalau koren bagaimana? Siap tidak? Suruh saya pikir. Karena saya pikir maksudnya ketika ditunjuk, dorong tunjuk saya dan bagaimana siap, saya bilang jalan saya dulu. Oke. So terlanjur hancur juga kuliah begitu ya. Hancur juga. Terus sudah nyaman juga dapat job kecil-kecilan tuh, sudah kenal uang tuh. Sudahnya saya iokan. Nah, sering berjalan waktu, tahun kedua baru dapat ketua itu. Saya ganti-gantian. Tapi alhamdulillahnya beberapa teman-teman di beberapa tahun kemudian kembali lagi kayak karena karena melihat sisi yang aktif, dorang pilih lagi saya ketua. Gitu. 2 periode ente ya? 3. Rencana 2 sekarang. kali berturut-turut. Rencana sekarang itu. Apa? Rencana sekarang. Itu lain. Oke. Itu. Berarti sempat 3 kali pemilihan kau jadi ketua ya? 3 kali. 1 kali dulu yang pertama sekali formalitas. 2 kali yang berturut-turut. Oke. Kemudian Ren, ini sudah lama kita berceritain, tapi masih banyak sekali yang saya mau bahas. Apa? Bahas harus kita bahas. Bahas sahur ini kita selesai ini barang. Karena banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa ditunda ini. Mungkin kita bikin part 2. Kan mungkin kita bilang kalau rame lanjut part 2. Jangan dulu, tim kreatif tunggu, masih banyak ini.
Ren, kita tadi bicara MC, kemudian bicara stand up. Yang ketiga kita mau bahas tentang KPK, Komisi Pemberantasan Kecebong. KPK, kelompok pemandu kecebong. Kecebong, oke. Kapan itu KPK ada, Ren? Nah, kalau KPK ini justru kayak apa ya? Itu waktu booming-boomingnya Phil Koplo datang ke Palu. Iya. Nah, 2020. Iya, pokoknya sebelum Covid. Sebelum Covid. Nah, 2019 ya. Datang Phil Koplo, tapi tidak ada juga pikiran tiba-tiba langsung pas datang atau gaung-gaungnya Phil Koplo sudah ada tiba-tiba. Pokoknya dia orang datang ke Palu sini sudah. Habis itu pokoknya sekitar 2 minggu dari situ sempat tak pikir loh, maksudnya. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada sebenarnya teman-teman yang bentuk ini. Sebelum Phil Koplo datang, ada sudah yang begitu di Palu. Ada. Dorang Inu, Sankor. Kalau Sankor kan karaokean. Ada. Lalu itu ada Cicun. Ada Cicun, oke. Iya, orang itu. Nah, sudah jadi saya pikir kayaknya boleh juga nih dibuat begitu ya. Oke, akhirnya saya panggil lah tuh. Sudah saya panggil. Pertama yang saya telepon dulu Rian Otot. Sudah. Rian, bikinan kita project apa? Nah, kau tahu kenapa saya bikin KPK ini? Padahal kau tahu dulu cita-citaku dari dulu itu sebenarnya kau tahu apa? Jadi pemain band. Jadi anak band maksudnya. Iya, serius. Kenapa jadi pemain bola? Jadi anak band gitu ya. Cuma saya tidak tahu main alat musik. Semuanya itu bisa. Saya tidak tahu. Oke. Nah, taruh modal vokal, tapi tidak ada juga orang yang mau panggil saya. Pengen bikin band kita. Tidak juga. Kau pede mau bisa menyanyi tapi kadang lirik kau. Oke. Saya rasa itu kayak lihat orang-orang anak-anak band di panggung itu, maksudnya kayak atur sebelum tampil cek sound untuk manajemennya. Lain sekali mancanya orang ini. Sekali gitu. Apalagi di panggung orang nonton. Ojo sudah apa itu? Pas speaker AD. Sudah, jadi saya pikir bikin proyek apa kira-kira, tapi tidak harus pakai alat musik gitu. Tak pikirlah, karena saya lihat juga ada orang AD Cucun ada toh. Saya bilang boleh kayaknya bikin juga gitu ya. Nah, tinggal nanti dilihat saja istilahnya. Dulu itu tidak ada niatan untuk bikin bersaing. Itu untuk bersaing, tidak ada. Justru kita orang lalu itu menganggap kayak kita ini kayak project untuk senang-senang saja gitu. Saya telepon Rian sudah kumpul, ketemulah di rumahnya Om Sar. Nah, ketemu di rumah Om Sar. Waktu itu Om Sar karena dia di rumahnya kan ada kayak mini studio gitu, kayak audio gitu tuh, studio audio. Sudah. Nah, kita percayakan lalu maunya dia yang ulik-ulik lagu gitu ya, musik. Dia yang bongkar-bongkar lagu tuh. Nah, ternyata pas dilihat itu konsepnya Phil Koplo, dia terpikir juga. Dia bilang, saya juga mau tampil di depan. Karena awalnya kita mau kasih dia di belakang saja, tidak harus in panggung. Iya. Sudah, akhirnya saya pikir 3 orang. Kumpul lagi besoknya kita, Ical. Ada Ical atau kau panggil Ical? Tidak. Rame ya malam itu di rumah Om Sar. Tuh karena kumpul tuh rame. Sudah Ical dengan Lukman, kamu mau bikin apa? Kamu mau bikin apa? Mau panggil. Sudah sekali. Kamu mau tiba panggil. Sudah saya pikir tuh. Sudahlah, maksudnya ini yang tadinya proyeknya hanya 2 orang. Terpaksa ini. Sudah biar ya. Karena saya pikir juga tuh, aduh ini bakal siap tanggung malu kayak ini kita kalau baju di depan kami terpaksa panggil Randy. Oke, lanjut. Sudah biar 4 orang kita, yang penting malu sama-sama. Kalau Ical kan ada basic tahu malu memang di Bad Boys tuh. Ada joget-joget. Nah, sudah tahu lah main panggung pertama kita orang di sel. Pokoknya di sel di Koni. Oh, di Koni, oke. Kita pakai batik semua itu. Main di situ. Tiba-tiba dari situ antusiasnya orang itu pertama itu ya. Iya, pertama. Main lagi dipanggil-panggil orang, panggil begitu. Sampai yang akhirnya sekarang ini. Kan sekarang KPK tinggal sebenarnya kalau orang lama tinggal Sadin Rian. Tarik lagi 1 orang yang memang pemain DJ-nya memang tuh yang handle table DJ-nya. Nah, jadi sekarang kita 3 orang. Bagaimana Ical sudah jadi artis serius dia? Iya, dia pulang Jo. Mau berapa juga kasihan uangnya KPK dengan gayaan. Betul. Pendapatannya endorse gitu kecil. Jangan ngomong begitu, Cal. Beberapa teman-teman yang lain kayak Om Sar, Lukman, Ical, karena mereka dengan kesibukannya orang juga mungkin tidak enak.
tidak berkontribusi banyak di KPK, akhirnya dorang resign. Iya, jadi orang resign. bikin surat pengunduran diri apa di Asmata Raja Waktu juga. itu dorang kita penalti. Berarti orang bayar pajak Win. Penalti. Sudah ini jalan. Yang sampai sekarang KPK jadi tetap jadi pada akhirnya dulu kayak dulu Konsep pertamanya, project senang-senang kode- saja. iya, oke. Project senang-senang. Kalau ada ya kenapa tidak? Iya, Gas betul. noh. Gas. Yang penting apa beli Mas Joko pulang Tidak juga Mas Joko sih. Apa? Minimal tahu tempe. Sama juga. Selama hidup cita-cita apalagi cita-citamu yang belum tercapai Ren. Kau ini artinya sudah semua dunia hiburan sudah kau masuki. Kalau kan tadi cita-citamu memain band, artinya salah satu sudah ada sedikit adalah ada di KPK tadi KPK, toh. iya. Kau sudah jadi MC, kau sudah jadi stand up comedy, kau itu salah satunya lah personil band. Apalagi yang belum, yang ada saya ini mau ini gitu. Apa entertainnya Sembarang dari segi hiburan. Kau punya cita-cita mau jadi apa ke kau Kalau saya yang belum sebenarnya tercapai ya? justru kalau saya mau sebenarnya mau saya tuh mau sekali kayak kayak punya satu yang pada akhirnya itu cita-cita baru 1 tahun belakangan ini baru tak pikir ya. Berarti bukan cita-cita itu rencana. Tapi kan cita-cita kan kayak dulu tuh kau menjadi polisi pasti. Iya, Waktu TK cita-cita ditanya tuh kecil ya. dari cita-cita kecil. Ujung-ujung sekarang ya ini. Jadi ya, ngomong batu setelinga. Untuk pakai magnet lah. Nah, itu maksudnya ini planning yang kayak mau sekali saya punya satu tempat dia tuh kayak bentuk tempatnya itu kayak tempat perform. Tempat pertunjukan lah saja, tapi dia pure indoor. Gitu ya. Jadi bikin misalnya taruh satu ruko toh. Taruhlah ruko, ada ruangan iya, indoor. Tapi dia bisa di konsep itu bisa jadi tempat pertunjukan, ada stand up bisa, musik, monolog, teater, yang tapi dia punya audiens di dalam itu tidak terlalu banyak. Tidak seperti kayak Golni lah. Iya. Dia lebih intim lagi. 100 orang lah. Iya. 100 orang Hanya ramai itu, juga. 50 orang. 50-an lah Oke. kayak gitu. Mau sekali saya begitu. Nah, tujuanku sebenarnya lebih kayak jadi alternatifnya maksudnya teman-teman dan kayak kau kalau mau bikin taruh ini kan sekarang Golni kan tidak ada. Iya. Bikin tempat di gedung-gedung lain pasti sewa. Nah, kalau saya maunya tidak usah sewa. Iya. Tapi kita kerjasama gitu ya. Maksudnya kerjasama dalam artian hasilnya itu bagi hasil. Bagi hasil juga bisa, misalnya uang sponsor pun kita kelola bagaimana gitu. Tapi saya itu paling besar sekali tujuanku orang-orang yang perform di situ stand up, musik band atau teman-teman yang punya bakat kesenian yang tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas sekali. Paling tidak dia punya pasar sendiri, panggung sendiri, atau dia bisa tahu masanya sendiri gitu. Gitu. Jadi misalnya 1 bulan itu bisa bikin 2 kali pertunjukan, stand up 1 kali, musik misalnya 1 kali bisa, atau bulan depannya lagi bisa kesenian yang lain lagi, puisi, teater kah, gitu ya. Walaupun kapasitas audiens itu hanya 50, tapi setidaknya minimal dari 50 itu setiap kalau mau ada perform di situ atau itu band atau itu stand up comedian atau perform apa tadi, setidaknya 50 orang itu datang di situ. Maksudnya dia beli tiket, diapresiasi untuk nonton gitu ya. Jadi ada wadah tersendiri kan kalau kayak Golnik dulu toh. Karena mungkin kapasitas besar, terus dulu kan orang lebih triggernya orang kalau mau keluar pasti nonton gigs tuh. Nah, jadi dia entah dia kenal atau tidak itu band, yang penting dia ada di keramaian situ. Nah, kalau ini tujuanku lebih kayak ke ini orang-orang yang perform ini ada masanya sendiri sudah dia. Ada. Jadi dia konser istilahnya gitu. sudah ada masa tetap. Dia tidak perlu lagi buang publikasi gitu ya. Dia mau barangkali cuman mau hadirkan karya yang receh saja. Tetap ada orang yang mau nonton dia. Berarti Ren tidak gampang itu. Makanya semoga lah ada investor yang nonton ini. Tidak gampang. Bukan begitu maksudnya. Ya saya kebetulan bicara sama ini. Dengar dulu. Pai Prima ini. Bukan maksud saya kau harus kaya dulu untuk dapat itu. Berarti kau tidak berpikir menjadi anggota DPR supaya jadi kaya. Setengah mati lagi. Kenapa? Tiara modal cetak baliho. Tidak. Kau bikin gedung pasti pakai modal. Mendingan modal itu kau alihkan. Tidak, cetak baliho. Maksudku itu
ini keinginan kalau misalnya ada orang yang mau kerjasama. Di investor di situ ya. Oke. Memang Investor kalau atau dana hibah? Dana hibah paling bagus sebenarnya. Supaya kecil bebannya. Kayak gitu. Keinginanku begitulah. Punya satu tempat saja perform gitu. Iya sih harus. Itu bukan hanya untuk teman-teman di sana, untuk saya sendiri juga bisa kan? Iya. Di Palu ini memang itu banyak tidak bisa kita pungkiri anak-anak di dunia hiburan ini, anak band ke apa itu apatis dan pemerintah. Sebabnya karena dari pemerintah yang dulu ini sampai sekarang maunya anak-anak dunia hiburan ini dibikinkan satu tempat yang kau bilang ini maunya anak hiburan dari dulu sampai sekarang ini belum terrealisasi. Memang harus ini kayaknya. Tapi kalau Golnila lu tidak terkategorikan kalau itu ada tempat punyanya pemerintah begitu? Maksudnya bukan kan kayak kau bilang, saya paham yang kau bilang tadi dari dulu minimal ada satu gedung kesenian lah. Kesenian lah ya. Terus kalau maksudnya kau melihat Golni itu tidak menjadi wadah seutuhnya kan? Iya, kalau Golni itu kan kemarin dia lebih ke bukan punyanya Kota Palu. Itu punyanya provinsi. Golni itu kan Dinas Kebudayaan Provinsi dia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Terus di situ memang dia lebih fokusnya ke tari. Kesenian tari memang tradisional ya, lebih tradisional. Dia lebih angkat budaya begitu, bukan hardcore, bukan underground, bukan dunia bawah tanah begitu. Tapi memang alhamdulillah kita bisa didukung kemarin di Golni. Cuman ya itu tidak ada sudah sekarang. Tsunami sudah memang ini barang. Jadi mau di apa bagaimana? Jadi ini maunya kita tahu tarik terlalu jauh. Kita tarik dari 2018. Berarti niatnya anak-anak hiburan ini sekarang ini mau itu. Nah, berarti memang kita harus menyuarakan menyuarakan sama orang-orang yang punya banyak sekali uang. Berarti kalau menurut saya kau harus punya banyak uang. Iya sih sebenarnya. Berarti harus kaya dulu ya. Harus kaya dulu. Tapi sebelum itu harus sedekah dulu kayaknya supaya kaya. Allah, betul. Ya, harus sedekah dulu. Jadi Ren, setengah 3 ini. Wah, tidak. Itu jam di belakang. Ren, terima kasih nih Ren. Iya, sip. Masih banyak sebenarnya ini yang saya mau tanyakan terkait tentang kau. Cuman waktu yang membatasi kita ini. Sobatari orang di masjid ini sahur. Terima kasih sekali ini. Siapa tunggu terakhirin Ren. Namamu yang sebetul ini siapa? Oh, sebenarnya kalau di KTP nama KTP. Di KTP cuma Rendika To, tapi kalau di jasa Rendika Setiawan. Nah. Terus tiba-tiba jadi Randy Brandy. Ini ada pertanyaan dari Ajus. Dia bilang, ada kenapa Brandy? Ada juga yang ada juga. Kenapa Brandy? Kau suka minum bir? Apa? Minum keras? Tidak, banyak orang bilang keras. Kenapa kau pakai nama Brandy di belakang? Ada yang bilang katakan nama minuman dulu kan Brandy. Tapi miring. Ada juga orang bilang kau tinggal di Raja Welisi itu orang Brandy. Saya bilang tidak. Justru Pak Brandy itu hanya kayak pengulangan nama depanku dan Randy cuma tinggal tambah B jadi Brandy kan. Randy Brandy. Di mana otak kecil apa yang maksudnya kenapa ada B tiba-tiba? Kenapa tidak C? Cerendika atau Z Zerendika? Kenapa B? Nah, kebetulan karena maksudnya karena relate dengan nama brandy minuman itu. Tapi justru saya tahu kalau ada lorong brandy. Tapi influence-nya memang lebih ke minuman. Tapi sebenarnya tidak merujuk, tidak terlalu begitu ya. Cuman lebih konteks saja. Justru dulu saya tidak pakai nama Randy Brandy sebenarnya. Apa lalu namanya mahasiswa drop out? Mahasiswa drop out lah. Itu cuma saya pikir mau sampai tua saya dikenal drop out terus. Ya maksudnya faktanya tidak apa-apa, cuman beban ke anakku nanti. Mau papa aku drop out. Drop out yuk. Ditanya di rumah, ada om drop out. Wih, mana papa? Drop out. Jadi sekarang Randy Brandy ya. Oke. Terima kasih Ren. Cuma Ajus yang bertanya. Cuma Ajus yang bertanya. Thank you Jus. Sudah. Kamu yang bertanya. Tahu sudah. Apa ini? Oke, sudah. Selesai. Tiada lagi pertanyaan. Sip. Jadi Ren, apa yang mau dilakukan ke depan? Kalau selain cita-citamu. Iya. Kamu mau apa lagi? Nah, kalau sekarang saya lebih kayak kayak mau bikin apa yang bisa dibikin, dalam artian kalau ada orang yang mau ajak saya misalnya kayak
kayak mau bikin konten, ayo mau ada kerjaan. Ya, kita bikin konten, ha? Bagaimana? Ha? Aduh, Saya ada tidak bangun anak-anak Serius, kecil di tunggu, sebelah. tunggu, saya potong. Ha? Saya ada konten ini, Ren. Konten apa itu? Iya, ada ide. Saya mau bikin satu konten Nah, yang melibatkan orang stand up begitu. anak stand up. Nanti kita bicara di belakang frame ini saja. Boleh, Yang penting boleh. orang tahu, nanti kita bikin. Mau enggak? Oke. Tapi di channel ini nanti Budgetnya lumayan besar ini. boleh. Hah? Terserah dulu budget. Yang penting jangka panjangnya kali berapa nanti tuh Oh, iya. budgetnya tuh. Kita disiburin orang keren ini. boleh Ya. nanti kan kita buat. Boleh. Nah, Kamu gitu. tunggu itu nanti. Kita di channel ini, nanti. Oke, sip. Nah, jadi di segmennya nanti lumayan bukan ruang jawab lagi. Iya. Tapi betul kita dealkan memang ya. Deal, Iya. Kamu saksi ya. Saksi ya. Oke. Ngomong. Serius. Oke, Ren. Sip. Berapa kali terima kasih nih? 2 kali. 2 kali. Iya. Oke. Yang 3 kali yang terima kasih sekali, Ren. Kau Thank sudah you. datang di tempat Thank you. yang sederhana ini. Tepuk tangan untuk Randy. Sukses Sudah selalu datang buat di sini. Kakak Production. Kakak Production, kanan kiri Production. Kanan kiri. Putar-putar jari. Oh. Oke. Yap. Terlalu lama kita bicara, Ren. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.